terima kasih Pak Fuad. Nah ini boleh ditanggapi, ini keluhan dari masyarakat ini Pak Dirlantas. Kemanakah mereka harus mengadu? Tadi ditetot katanya lagi jalan berkali-kali itu. Ya kalau diberikan rotator oleh kendaraan dinas yang memang termasuk 7 kategori di dalam pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas, ya memang kita memang kewajiban undang-undang untuk kita memberikan jalan. Contoh misalnya di belakang ambulan ya kita harus minggir. Wajib itu ya. Wajib hukumnya. Tapi kalau yang tetot itu kemudian plat hitam pakai rotator, nggak wajib juga. Nggak usah dikasih jalan, tidak wajib ya. Tidak wajib lah. Kalau mau kasih jalan atau tidak itu kembali kepada si pengendaranya. Ya, tapi secara aturan nggak ada itu ya. Tapi secara aturan dia bukan termasuk 7 kategori yang mendapatkan hak prioritas penggunaan jalan. Bagaimana tadi kalau kasus Pak Fuad, plat nomor polisi menggunakan apa tadi sirene itu ternyata sipil yang menggunakan? Itu nanti ada pihak, ada bagian lain yang menjawab itu. Itu di luar domain saya. Karena ranahnya itu di mana, bagian logistik tadi ya? Karena itu bukan ranah saya. Ranah saya hanya di angkutan pribadi dan plat hitam dan angkutan umum. Nah untuk masyarakat lain mungkin Pak Sambodo, untuk yang mengalami keluhan, ada nggak wadah untuk mereka mengadu langsung kemana, baik itu sosial media atau nomor yang bisa direspon langsung? Kami membuka media sosial, ya. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, Twitter TMC Polda Metro Jaya. Kemudian kaitannya dengan Polantas nakal, misalnya kemarin kami sudah sudah sosialisasi juga nomor hotline khusus. Kalau ada anggota masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, tidak nyaman, dipungli oleh oknum lantas, ada hotline-nya. Bisa ya lapor ke sana langsung ya? Ada hotline-nya, dan itu nanti kami sosialisasikan lagi. Dan kemarin sudah banyak yang laporan-laporan, dan kalau memang terbukti ada fotonya dan sebagainya, sudah banyak juga kok anggota-anggota yang kita tindak. Kita berusaha lah, apalagi dengan program presisinya Pak Kapolri, Predator Responsif, transparansi berkeadilan, dan kita berupaya supaya semua kegiatan operasional penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri itu sudah saatnya berpihak pada rakyat kecil. Anggota saya di Telantas Polda Metro Jaya tidak boleh ngawal mobil mewah, tidak boleh ngawal sepeda, tidak boleh ngawal konvoi sepeda motor besar. Itu kan juga bagian daripada kami berupaya berpihak kepada rakyat kecil. Saya sudah wanti-wanti kepada anggota saya, jangan sekali-sekali kamu lagi ngawal siapapun masuk ke jalur busway. Kalau memang orang yang kamu kawal masuk jalur busway, kamu minggir aja, nggak usah dikawal lagi balik kanan pulang. Gitu. Artinya kita berupaya supaya semakin ke depan polisi khususnya Polantas di Jakarta ini bisa lebih tertib, lebih baik. Walaupun tentu saja masih ada di sana sini lah polisi minta bawang polisi. Tapi kan itu bagian dari proses untuk kita menjadi lebih baik. Oke, baik. Bang Johnson mungkin ingin menanggapi tadi juga publik yang mengalami langsung seperti itu. Iya, jadi persoalan ini dari mulai hulu sampai hilir ya. Cuma yang kita lihat kan selalu di jalan. Jadi saya mau bilang gini, saya mau fokus pada proses penegakan hukum. Karena menurut saya tidak fair kalau kita biarkan polisi lalu lintas yang capek-capek di jalan seperti Pak Sambodo ini menanggung semua ini. Padahal secara struktural banyak hal yang terjadi di belakang itu yang menyebabkan di jalan terjadi proses ketidakadilan ya, dan pelanggaran dan lain sebagainya ya. Menurut saya begini, kan sekarang ini kalau kita lihat sudah terlanjur praktek yang terjadi di jalanan itu ada rahasia, ada nomor rahasia, ada nomor khusus, ada nomor pilihan. Tapi yang jagoan ini nomor pilihan gitu kan kelihatannya kan. Yang khusus yang ini kan ya kita maklum saja ya begitu ya. Jadi saya mau mengatakan begini, Pak Sambodo dan teman-teman ini sudah berprestasi. Mari kita dukung dan kita jaga. Tapi pertanyaannya, kalau dia berhasil nangkepin tilang dan lain sebagainya, apakah diadilinya secara benar atau tidak? Karena kalau diadilinya tidak benar, maka sistem ini dirusak dan dibusuk. Dan kembali saja yang menanggung sehari-hari adalah polisi lalu lintas yang brengsek begitu loh. Karena itu menurut saya ini harus kita kawal ya. Misalnya kalau ada kasus-kasus khusus misalnya RFK atau rotor atau apa yang kasusnya menonjol, kita kawal di persidangan supaya jangan orang-orang kayak begini. Karena terus terang saja praktek di pengadilan kita kan itu udah ngurus tilang itu ada temuan seperti itu yang Anda banyak sekali. Sementara Pak Sambodo dengar sendiri kan andalannya tilang, padahal yang dia paling berantem dan paling keras menurut saya juga yang dia hindari adalah yang kalau dia mau ambil nomor itu kan lawannya banyak tuh pan pejabat-pejabat pasti kan. Selain yang ambil nomor
ya juga lobby-lobby di institusi yang sebenarnya menjadi atasan atau yang lebih kuat dari institusi atau pangkatnya Pak Sambodo ini, ya kan? Dengan segala rasa hormat saya, tentu saya berharap Pak Sambodo dengan segala macam prestasi dan keadaannya mau transparan sehingga kami bisa berperan. Banyak ya, begitu, supaya kami Pak bisa Dirlantas, menghadapi itu musuh-musuh yang selalu menekan. tekanan-tekanan dari Masalah. pihak-pihak lain yang